Amanah. Kami dari Sastra Jepang UGM. Kali ini kita mau bikin video apa nih? Kita mau bikin video tentang gimana sih pembelajaran bahasa Jepang di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, untuk itu kita bakalan wawancara salah seorang mahasiswa dari angkatan 2016, yaitu Kak Mirza. Kita telepon dulu ya Kak Mirzanya. Halo. Kenalin Kak, ini aku Nurwanda sama... Aku Amanah Mirza. Oh ya, nah jadi pertanyaan yang tadi ya Kak, gimana pengalaman Kakak belajar di PBJ UMY? Kayak senang sedihnya, seru apa enggak kayak gitu? Pengalaman pribadi PPJ yang saya kuliah pada umumnya kalau di semester 1 yang screening ujian kosakata kanji itu sampai di tingkat 2 ya senang lah kalau bisa belajar bareng sama teman-teman yang asalnya berbeda-beda kayak gitu. Nah, terus kan pertanyaan kedua ya Mirza. Buku apa sih yang dipakai di PBJ UMY? Kan kalau di Sasjep UGM itu pakainya Minano Nihongo 1-2. Kalau di UMY itu pakai buku apa ya buat pembelajarannya? Waktu tingkat 1 di SD itu pakai Nihongo Shoko dari Japan Foundation. Iya. Dia juga pakai Nihongo sama Minano Nihongo 1 sama 2 yang Sugyo. Itu Minano Nihongo. Minano Nihongo. Oh ya. Nah kalau selebihnya itu ada buku yang ditulis langsung dari dosennya. Lanjut pertanyaannya ya. Ya. Tadi kan udah cerita nih tentang buku-bukunya, terus tadi disebutin ada buku yang ditulis sama dosen itu sendiri. Nah, masih ingat nggak sih itu mata kuliah apa ya yang pakai buku tulisan dosen itu sendiri? Itu mata kuliah kanji. Iya. Kuliah Kaiwa. Ya cuma itu sih, kanji sama Kaiwa. Oke. Kanji tematik transportasi, jadi kanjinya tentang transportasi gitu. Oh, jadi pakainya sistemnya tematik gitu ya? Oh ya, terus kalau buat sistem atau metode belajarnya sendiri nih, kalau di PBJ UMY kayak gimana ya? Apakah ada yang menarik gitu yang bisa diceritakan? Cara mengajarnya dari dosennya gitu. Cara mengajarnya kayak biasa, kayak bikin presentasi terus ada laporan biasa, terus tulisan buku Apakah ada cara mengajar yang kayak menarik gitu, misalkan pelajaran cokai, apakah cuma ngedengerin soal terus dikerjain atau gimana gitu? Waktu itu cokai pernah kita kalau satu kelas itu dibagi beberapa kelompok terus menyanyikan lagu Jepang. Terus? Terus itu cuma perform aja atau dibuat latihan soal atau gimana ya? Oh itu ya, soalnya juga ada udah, jadi kita nyebarin soal ke audiensnya terus kita nanti nyanyi. Nah si audiensnya itu Menarik ya, soalnya kalau di UGM sendiri kita cokainya nggak kayak gitu. Kita cokainya ya udah kita dengerin dari buku terus kita jawab soal-soalnya kayak gitu ya Nur ya. Iya. Ya menarik ya, ternyata beda. Ada
Iya. Kayak gitu Kok- kita di tingkat 1 kayak gitu pernah juga. Iya. Berarti ada variasi gitu loh senseinya. Nah, oke. Terus kalau di PBJ UMY itu kurikulumnya apa ya Kak? Kalau Kak Mirza kan angkatan 2016 ya. Itu pakai kurikulum apa kalau boleh tahu? Apa ya? Kalian apa? Kita kita karena angkatan 2017 jadinya pakai kurikulum 2017 yang baru kayak Iya, gitu. itu baru angkatan 2017 yang pakai itu. Makanya Mulai angkatan 2017. kami semester 1 langsung pakai buku Minano Nihongo, nggak pakai buku Shoho. Tapi kalau Senpai masih pakai buku Shoho kayak gitu. Sebelum yang lama sih. Oke, berarti sama ya kalau kurikulum kayak angkatan 2016 di UGM. Eh, Oke, terus kita mau lanjut nih Kak, pertanyaan tentang PBJ secara umum ya. Eh, Kalau di PBJ UMY sendiri setiap tahun itu mabanya berapa ya? Seberapa banyak gitu? Kalau dari dulu itu kan selalu menerima mahasiswa 2 kelas Iya. dalam satu kelas kita 30 orang. Nah, perkiraan ya kalau dalam 1 tahun itu penerima mahasiswanya sekitar 60 atau 70-an lah. Oh, oke. Itu berarti jadi satu angkatan 2 kelas ya Kak ya? Ya, Kalau untuk angkatannya Kak Mirza sendiri ada berapa kelas ya? untuk angkatan aku itu masuk kelas waktu itu Berapa anak per kelas? angkatanku Iya. 33. Oh, 33. Jadi cuma satu kelas. Iya, cuma satu kelas. Ya. Oh iya. Terus buat sekarang nih udah ada berapa angkatan ya di PBJ UMY? Kak, Berapa ya? Kak Mirza sendiri angkatan keberapa? Tahu nggak? 16. Yang pertama itu 2013. Oh, pertama 2013. Berarti sekarang baru angkatan ke-7 ya, Kak? Ya. Oh iya. Berarti masih terbilang baru ya, tapi untuk akreditasinya udah B atau sudah A? Sekarang masih itu. Oh, masih B ya. Udah. Untuk eh, terus untuk senseinya sendiri nih Kak, ada berapa orang? Maksudnya tuh ada 9 orang. 9 orang. Oke. Ada native-nya ya nggak Kak? Ya udah termasuk natifnya 1 orang. Oh, natifnya 1 orang. Tambah natif jadi 10. Oh, tambah natif jadi 10. Untuk Nah, sekarang ada yang lanjut jadi S3. oh, berarti masih ada beberapa dosen yang lanjut S3 kayak gitu ya kayak. Hmm, Oh iya Kak, kalau di PBJ UMY itu apa ya bedanya pendidikan sama sastra gitu apa ya? eh, Pembelajarannya maksudnya mungkin dari mata kuliah atau eh, apa ya sesuatu yang khusus misalnya kan kalau di kami itu kan sastra Jepang kami tidak ada spesifikasi khusus ke pendidikan dan peminatan kami itu ada 4, ada bahasa, ada budaya, ada sejarah dan sastra. Kalau di PBJ sendiri itu kayak gimana ya? Budaya, sastra. Bahasa dan sejarah. Ya, kita itu juga ada, cuma kami kan karena pendidikan, jadi akan ada magangnya itu 1 kali. Oh ya. Jadi disusun
JISU 2 sama JISU 3. Nah di JISU 1 itu kita bikin silabus, RPP kayak gitu. Nah terus di JISU 2 itu kita observasi ke SMA-nya. Tapi tetap akan ada laporan kayak bikin silabus atau RPP kayak gitu. Nah di JISU 3 kita baru magang di sekolah-sekolah menengah atas di Yogyakarta selama 1 bulan. Itu ngajar ya kak, ngajar anak SMA gitu. Ya, aja. Jadi ya beda sih. Berarti Angkatan udah selesai. oh udah selesai. Oke. Terus kalau beasiswa yang ada di PBJ UMY itu apa aja ya kak? Apakah dosen-dosen mengarahkan untuk mengikuti suatu program beasiswa atau mahasiswa mandiri gitu ya kak? Cari sendiri. Atau emang udah ada kerjasamanya antara prodi sama universitas di Jepang gitu? Kalau itu setahuku oleh berkelanjutan kayak gitu beasiswa itu belum ada ya. Cuma 2 tahun ini yang berkelanjutan itu kayak interested ke Hiroshima. Nanti interestednya di Eneos. Oh ya. Itu berapa lama kak? Itu internshipnya? Biasanya 1 semester ya, semester di Jepang. Terus untuk 1 persyaratan, bulan juga. kalau persyaratan mengikuti beasiswanya itu kira-kira apa? Nah, kalau yang internship itu aku kurang tahu ya, cuma teman-teman kemarin ada yang wawancara sih, terus lolos tahap wawancara mereka berangkat ke Jepang. Kalau Kak Mirza sendiri sekarang lagi di Jepang juga ya? Kalau aku di Jogja. Oh, oh, kalau kemarin yang ikut program magang tadi itu ada berapa orang Kak dari PBJ? Itu sekitar 4 atau 5 tuh. Oh, Kalau rata-rata, Kayaknya ada 4 orang. kalau rata-rata setiap tahunnya gitu ada berapa yang mengikuti itu? apakah setiap tahun ada mahasiswa yang berangkat ke Jepang untuk mengikuti program internship itu atau baru tahun ini aja adanya? Tiap tahun tuh biasanya ada yang 1 bulan, ada yang 1 semester yang internship di Hiroshima itu tadi. Oh, ya. Rata-rata berapa orang kak yang berangkat? Itu tergantung dari Jepangnya mungkin ya minta berapa gitu. Kalau awalnya sih tahun lalu itu cuma 2 orang malah. Kalau tahun ini tuh 5 orang. Tapi nggak tahu sih kebijakan dari dosen atau kebijakan dari Jepangnya gimana, juga kurang tahu. Kalau persyaratan untuk CLPT-nya gitu ada nggak buat mengikuti itu? Syarat ya. Buat ikut Atau internshipnya? gimana? Untuk internship itu apakah ada batas minimal JLPT? Iya. Kalau untuk internship itu kalau aku nggak begitu ini ya terlalu terpaku dengan jalan PT. Oh Kalau iya. kemarin lulus tahap wawancara terus berangkat deh. Oke. Berarti cuma wawancara ya? Terus selain program itu tadi, kalau di PBJ sendiri apakah ada program-program dari prodi ya Kak? Itu yang menyangkut ke natif, misalnya dari mahasiswa ke natif gitu, apakah ada Benkyokai, apakah ada seminar atau ada kegiatan lain gitu nggak ya? Yang menyangkut natif. Ya, jadi kegiatan yang ada mungkin gimana? Rutin atau gimana?
ya mungkin bisa rutin atau bisa yang pernah ada gitu. Kalau dulu sih pernah itu seminar dosen kayak gitu, dari dosen kayak gitu. Jadi eh, dosen yang asal Indonesia juga Oh, presentasi, yang praktek pikiran juga presentasi. Kalau kegiatan BPOK atau KI itu langsung ke AMJ-nya. oh gitu. Oke. Terus selanjutnya ya kak, kalau di PBJ-UMY itu syarat lulusnya itu harus JLPTN berapa? Untuk lulus kuliah ya yudisium. Iya. Lulus kuliahnya sarjana PT N3. Apakah wajib mencoba N2 atau udah N3 aja cukup gitu? Setahu aku cukup N3. Oh, oke. Yang penting N3 ya. Oke. Iya. Selanjutnya nih kak, kita mau tanya tentang HMJ. Nah di PBJ-UMY itu nama HMJ-nya apa? Nama AMJ-nya itu Nikigaka. Nikigaka itu singkatan dari Nihongo yaitu Bagus Dekai. Kalau boleh diartiin apa ya kak? Mbaknya nggak tahu ya. Macam perkumpulan mahasiswa pendidikan bahasa Jepang kayak gitu. Oh, oke. Kalau Kak Mirza sendiri pernah aktif di HMJ-nya? Dulu pernah cuma 6 tahun. Oh, 1 tahun. Tapi sampai saat ini apakah HMJ-nya masih aktif kak? Masih Pengurusnya itu pengurus tahun berapa ya? Angkatan berapa untuk saat ini? untuk saat ini tuh mungkin ya dari izin SD sampai sana SD. Oh, berarti dari 2019 sampai 2017 ya. Terus kalau kegiatan HMJ-nya itu ada apa aja? Mungkin pokok-pokoknya kayak gitu. Yang aku tahu itu mereka adalah Ongakukai, Shikai, Enkyokai, terus kalau nggak salah juga ada Baksos. Kalau untuk yang tadi kai-kainya itu apakah hanya diikuti mahasiswa yang pengurus aktifnya atau seluruh masyarakat PBJ nih? Dari Ichinensei sampai Yonensei bahkan Sensei juga bisa ikut. Kalau yang aku pernah lihat ya itu dari MJ-nya. Cuma kalau sekarang aku juga kurang tahu sih. Oke. Soalnya aku bukan termasuk bukan tiga. Udah nggak update lagi. Ya udah nggak ngikutin lagi ya kak. Eh, udah nih kak, sekian pertanyaan dari kami. Makasih ya atas informasinya. Ini bermanfaat banget buat tugas kita. Dan juga biar teman-teman juga tahu nih gimana sih eh, apa ya metode belajar atau kegiatan-kegiatan yang ada di PBJ UMY. Terus tadi juga diselipin dikit-dikit ya bedanya UGM dan UMY itu apa kayak gitu. Makasih Kak Medza sekali lagi. Aku juga udah lama. Gimana Kak? Udah lama nggak ngampus. Oh iya. Semoga cepat lulus ya Kak. Udah semester 8 kan? Lancar ya. Ya, terima kasih Kak. Makasih. Assalamualaikum. Arigato. Oh iya. Ya itu tadi guys, wawancara kita sama narasumber dari PBJ UMY. Gimana kesimpulannya? Jadi tadi itu kami juga cerita tentang gimana sih pengalamannya gitu, banyak senangnya, banyak sedihnya. Itu katanya ya biasa aja sih kayak kuliah pada umumnya.
Terus buku apa yang mereka pakai? Mereka itu pakai buku Nihongo Shoujo, Minano Nihongo, Ichi, dan Ni. Terus kurikulum yang mereka pakai itu kurikulum yang lama sebelum kurikulum 2017. Sama kayak di UGM angkatan 2016 gitu. Terus metode belajarnya, nah tadi itu metode belajarnya sama sih kayak kita pada umumnya, cuman tadi ada satu yang menarik yaitu pelajaran cokai. Jadi pelajaran cokai di sana di semester berapa gitu tadi Kak Mirza cerita, itu ada penampilan perform band, terus audiensnya dikasih soal itu untuk dikerjakan. Jadi nggak cuman kita mendengarkan audio, tapi kita juga mendengarkan teman kita perform nyanyi gitu lagu-lagu kayak gitu. Terus Oh ya, jadi tadi dijelasin juga kan perbedaannya pendidikan bahasa Jepang dengan sastra Jepang. Nah, kalau pendidikan tuh lebih kayak diajarkan untuk menjadi pengajar nantinya. Udah diajarin cara membuat RPP kayak gitu ya. Kalau di sastra Jepang kan kita murni belajar bahasanya gitu. terus di sana juga ada magang namanya jishu kayak gitu. Magangnya juga ada yang ke Langsung sekolah terjun juga. ke sekolahnya. Tuh. Terus untuk tiap tahunnya UMY itu menerima mahasiswa sekitar 60 siswa dan itu dibagi 2 kelas, jadi 30 siswa per kelas. Itu per angkatannya ya. Terus di sana juga ada 10 natif, 10 sensei. 10 sensei. 10 sensei Sama itu aja. termasuk satu natif. Dan tapi ada juga beberapa sensei yang lagi lanjut studi S3-nya kayak gitu. Terus tadi juga kita tanya ada beasiswa apa aja sih? Kan kalau di UGM itu ada U2U dan G2G yang itu juga sensei aktif untuk mengingatkan kita untuk ikut itu. Tapi ternyata kalau di UMY itu enggak kayak gitu. Kalau di UMY itu tadi Mas Mirzanya bilangnya kurang tahu ya tentang beasiswanya. Berarti kalau kalau Harus aktif sendiri. nggak mencari sendiri itu nggak dikasih tahu, direkomendasiin sama dosennya Ya. gitu. Tapi ada program internship magang di Hiroshima. Ya, Itu ada programnya itu untuk 1 bulan atau 1 semester, dan tiap tahunnya itu pasti ada mahasiswa yang berangkat ke Jepang kayak gitu. Untuk program-program yang bersangkutan dengan natif itu tidak ada ya, cuman ada tapi cuma sebatas seminar. Jadi nanti pembicaranya itu dari Jepang kayak gitu. Terus lagi mengenai syarat lulus dari PBJ-UMY. Kalau di UGM itu kita syarat lulusnya N3 tapi harus coba N2, walaupun gagal nggak apa-apa. yang penting mencoba. Ya, tapi kalau untuk di PBJ-UMY itu hanya N3 saja, tidak perlu mencoba N2 itu nggak apa-apa gitu. Terus untuk HMJ-nya, nama HMJ-nya tadi Nikigakka. kepanjangannya Nihongo Kyoiku Gaksekai. Ya, perkumpulan mahasiswa pendidikan bahasa Jepang kayak gitu. Terus mahasiswa aktif yang ikut mengurus atau pengurus intinya Nikigakka itu dari Ichinensei sampai Sonnensei. Kalau untuk sekarang berarti itu 2019, 2018 dan 2017. Terus untuk kegiatannya itu tadi ada Ongakukai, Benkyokai kayak gitu ya. Hampir sama ya, sama kayak Himaje. Ada, kalau kita namanya Ongakukai itu apa ya? Kok lali? Higaku band kayak gitu. Hampir sama kok. Cuman tadi lupa ya, nggak tanya divisi-divisi apa aja. Kalau setahu aku sih divisi di sana itu di Nikigakka itu ada divisi pendidikan, keagamaan kayak gitu. Tapi kalau di kita kan divisinya cuma kayak humas, terus ya yang umum aja, danus, PSDM kayak gitu. Kalau di sana tuh yaitu ada divisi pendidikan yang ngurusin Benkyokai. Jadi setiap mau JLPT
itu nanti dari anak-anak divisi pendidikan bakalan ngadain Benryokai untuk persiapan JLPT. Kalau di UGM itu kan biasanya ngadain sensei ya, dan itu pun nggak setiap semester ada, cuman setahun sekali biasanya. Iya, tapi tahun kemarin nggak ada ya. Iya, biasanya untuk persiapan JLPT bulan Desember kalau kayak gitu. Udah itu aja. Oke, itu tadi wawancara kita sama narasumber dan kita sudah merangkumnya. Sekian video dari kita, semoga bermanfaat. Terima kasih.